Kita sudah melewati separuh lebih bulan Ramadan. Di mana-mana di masyarakat kita mulai ada satu fenomena, yaitu pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid mulai bergeser ke mal. Kegiatan umat dari masjid mulai geser ke pasar, geser ke toko, geser ke terminal, ke stasiun, ke bandara. Artinya banyak umat Islam yang ibadah Ramadannya sudah mulai dikacaukan oleh euforia lebaran. Ibadah Ramadannya udah mulai kacau gara-gara THR. Ibadah Ramadannya mulai kacau gara-gara telasan. Mudah-mudahan Probolinggo enggak. Makin ke belakang memasuki babak final, makin semangat ibadahnya. Amin Allahumma amin. Ramadan itu madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang mahal dan sangat berharga. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pelatihan, bulan pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kok masih belum konsentrasi ya, terutama ibu-ibu. Belum benar-benar dengerin kata-kata aku, masih banyak yang terpana memandang wajah aku. Ramadan itu ibu, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan. Kalau kurikulum madrasah Ramadan kita jalani dengan baik dan benar, kalau pendidikan dan pelatihan Ramadan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, diharapkan hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita nggak gampang tertipu oleh kepentingan dan kesenangan dunia yang sesaat sampai melupakan kenikmatan dan kebahagiaan akhirat yang hakiki nan abadi. Dalam kesempatan yang terbatas ini, saya ingin menguraikan beberapa hal. Pertama, bahwa setidaknya bulan Ramadan ini memiliki 3 keunggulan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Kedua, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syiyam, ibadah puasa. Ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, satu malam yang sangat mulia, yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar. 3 keunggulan Ramadan ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Nggak usah protes. Pertama, Ramadan bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Al-Quran, kitab suci kita, imam kita, pedoman hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan semuanya yang hadir juga dapat barokahnya Al-Quran. Nah, apa fungsi utama dari Al-Quran itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
ننزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Fungsi utama Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan secara rinci tentang petunjuk tadi, wal furqan, dan pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, yang hak dari yang batil. Jadi fungsi utama Al-Quran itu ada 3: petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, dan Al-Quran adalah landasan operasional. Dalam kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Ibarat berkendara, Quran itu kayak GPS, dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi-gengsian, tapi sebagai fungsi. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, cukup ketik alamat maka kita akan sampai ke tujuan dengan tepat dan tidak tersesat. Tapi mohon maaf, sayang masih banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan saya perhatikan rata-rata jamaah yang hadir di masjid ini masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang marah silahkan maju ke depan. Kita itu masih banyak yang baru sampai pada level membunyikan Al-Quran tapi belum bisa membaca Al-Quran. Baru bisa membunyikan, lagi iso ngunekno, durung iso moco. Membunyikan dengan membaca itu sama apa beda? Kok gak jawab ya? Aku yang ngerti lek sampean luwe tapi jawab ora. Podo luwene, podo gorong mangane. Membunyikan dengan membaca itu sama apa beda? Ya beda. Kalau membaca itu ya membaca, tapi kalau membunyikan itu membunyikan. Jadi nggak sama. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Memindah dari tulisan ke ucapan. Kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai dengan pemahaman. Coba selama ini penjenengan-penjenengan kalau ke Al-Quran itu sudah benar-benar bisa memahami isi kandungannya apa belum? Nah itu namanya belum bisa membaca, baru bisa membunyikan. Namanya membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Kalau hanya sekedar ngewes itu belum membaca, baru membunyikan. Memang sudah dapat pahala tapi belum bisa dapat petunjuk. Oleh ganjaran tapi gak oleh pituduh. Pahalanya dapat, membunyikan itu pahalanya dapat, tapi gak dapat petunjuk. Petunjuk dari mana? Orang gak paham. Halo, ya Allah, muga-muga ngerti sing tak maksudno. Para pembaca Al-Quran ini orang-orang istimewa. Sekali lagi ini pembaca loh ya, bukan pembunyi. Sampai Rasulullah menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard, faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di bumi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, maka hendaklah ia
memuliakan keluarga Allah. Ini yang bersabda Rasulullah. Para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah ini pada heran dan bertanya, halillahi ahlun fil ard ya Rasulullah, apakah Allah itu punya keluarga di bumi wahai Rasulullah? Na'am, lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini dalam artian majaziyah. Keluarga bukan dalam pertalian darah, tapi yang dimaksud keluarga di sini adalah majazi. Keluarga dalam hal disayangi, dicintai, diperhatikan dan dimuliakan. Understand? Yang dimaksud keluarga ini orang-orang yang benar-benar disayang Allah, orang-orang yang benar dicintai Allah, orang-orang yang benar-benar diperhatikan dan dimuliakan sama Allah. Siapa mereka? Ahlullah hum alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Keluarga Allah di bumi itu ialah mereka orang-orang yang ahli membaca Al-Quran pagi dan sore, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Itu dianggap sebagai keluarga Allah, disayang Allah, dicintai Allah, diperhatikan Allah, dimuliakan Allah. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan mereka para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Saya salut Pak Wali Kota, luar biasa. Jadi para hafidhil Quran di Kota Probolinggo ini ada anggaran rutin untuk hafidhil Quran di Kota Probolinggo. Tepuk tangan untuk Probolinggo. Salah satu bentuk memuliakan para hafidhil Quran. Siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, waman ahanahum ahanahullah. Siapa yang menghinakan, yang meremehkan para pembaca Al-Quran, pasti dia juga akan dihinakan oleh Allah, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Nah, ini yang sudah bisa membaca. Sekali lagi, kalau jenengan masih membunyikan, ya nggak termasuk. Jangan bendol dasnya dulu. Saya sehari dapat 5 juz, saya sehari dapat 10 juz. Itu membaca apa membunyikan? Iya, dapat pahala, tapi nggak sampai segininya. Yang masuk kategori man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang pengen bisa ngomong-ngomong sama Allah, barang siapa yang pengen bisa berbincang-bincang sama Allah, komunikasi sama Allah, omong-omongan nambah Gusti Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Falyaqra'il Quran. Pakai qiraah, bukan tilawah. Jadi membaca Al-Quran itu sama dengan omong-omong sama Allah. Nih, uang nangis omong-omongan nambah Gusti Allah, keren yo. Sampean bisa omong-omongan sama camat itu wis bangga. Aku mau ketemu camat, aku neng warung tak jaluki rokok camat itu. Bisa omong-omong suwe ambek camat. Omong-omong sama camat nanti udah bangga. Apalagi bisa omong-omongan sama Kapolres, wah malah bangga. Wah, aku akrab ambek Kapolres, sering ngopi bareng ambek aku. Apalagi bisa omong-omongan sama wali kota, lebih bangga. Ini bukan cuma omong-omong sama wali kota, langsung omong-omong sama Allah. Keren nggak? Makanya sampean kalau pengen jadi orang keren, rajin baca Quran. Tapi dipahami maknanya. Soalnya maca Quran niku ana sing angen-angen sak maknane, ana sing angen-angen sak mangane. Lah kayaknya jenengan ini termasuk yang angen-angen sak mangane. Nah, orang yang sering omong-omongan itu berarti orang deket, orang dalam. Oke, yang sering omong-omongan sama Pak Camat pasti orang deket Pak Camat, orang dalam. Yang sering omong-omongan sama Pak Wali Kota pasti orang deketnya Pak Wali Kota, dia orang dalam. Yang sering omong-omongan sama Pak Presiden pasti orang deketnya Pak Presiden, orang dalam dia. Yang sering omong-omongan sama Allah pasti dia orang deketnya Allah, orang dalam. Maka orang yang ahli baca Al-Quran itu besok di akhirat nggak usah nyari alamat surga, baru bangkit dari alam barzah udah di Sherlock sama panitia.
Loh iya. Jadi dia dapat Sherlock alamat surga. Bahkan ada riwayat orang yang ahli baca Al-Quran itu baru bangun dari alam barzah aja udah dijemput sama panitia surga. Udah dijemput sama panitia surga, dituntun, diajak menuju ke surga. Enak, ada yang jemput, ada yang nuntun. Apalagi kita kan kurang pengalaman daerah sana. Lah ini ada yang jemput, ada yang nuntun. Keren, rajin baca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di antara mukjizatnya Al-Quran itu coba kita pikir ya. Al-Quran yang begitu tebal, 30 juz, 114 surah, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Padahal tebal, 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Mohon maaf, nggak ada di dunia ini kitab apapun, buku apapun yang tebal yang bisa dihafal tanpa terlewatkan satu kata pun. Nggak ada, kecuali Al-Quran. Maka di mana-mana banyak lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain, kan nggak pernah ada ceritanya lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Di sini udah pernah dilaksanakan lomba hafalan kitab Injil, hafalan kitab Tripitaka, hafalan kitab Weda? Enggak. Sealim-alimnya saudara kita pemeluk agama nggak akan hafal kitab sucinya, kecuali umat Islam. Anak kecil aja ini, anak kecil bisa hafal Quran 30 juz tanpa terlewatkan satu huruf pun. Anak kecil, soalnya yang tua malah gak hafal. Halo, halo, coba ibu-ibu lebih sering mana matanya dipakai ngelihat Quran sama dipakai ngelihat HP? Besok di akhirat jaluk barokah Samsung ya. Iya, ini saya sampaikan di mana-mana, saya kritisi Habib. Jadi santri zaman dulu itu betul-betul Quran dipelajari mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir qul a'udzu birabbin nas, nggak ada yang terlewatkan satu huruf pun. Belajar kitab kuning sungguh-sungguh, kitab-kitab Turas lengkap dengan nahwu sorob, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, mustalah hadis, balaghah, mantek lengkap. Mulai belajar fikih, mabadi' fikih, takrib, fathal qarib, fathal mu'in, fathal wahab. Terus kalau santri sekarang yang dibaca bukan fathal wahab tapi fathal WhatsApp, raudatul Facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, dan nihayatul TikTok. Dia sanad ilmunya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Gregetno kok. Masya Allah. Nih, pembaca Al-Quran itu jadi orang mulia. Cuman ya jangan hanya dibaca, harus dipahami, dimengerti, dan terakhir diamalkan. Ingat, wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu merupakan SK kerasulan, adalah Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah, bukan bunyikanlah, bukan, tapi buka nyaut tok. Bacalah. Pertama, apa yang harus kita baca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada dua. Ada ayat kitabiyah, ada ayat kauniyah. Ayat kitabiyah itu Al-Quran, ayat kauniyah itu alam semesta. Jadi ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat, ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Al-Quran kita baca, alam raya semesta ini juga ayat-ayat Allah, termasuk diri kita, harus kita baca. Saya sering sampaikan di mana-mana, bumi seisinya
Ini ayat Allah. Kita baca pakai ilmu namanya geografi. Binatang, tumbuh-tumbuhan itu ayat Allah. Baca pakai ilmu namanya biologi. Laut ayat Allah. Baca pakai ilmu namanya oceanografi. Gunung itu juga ayat Allah. Kita baca pakai ilmu namanya vulkanologi. Ruang angkasa, cakrawala, itu ayat Allah. Kita baca pakai ilmu namanya astronomi. Kok mau menang kabeh? Nah, ini ada ilmu baru yang mencakup semuanya, namanya Googleologi itu. Nah, Googleologi itu semua fun dan disiplin ilmu tercakup di situ semua. Baca semuanya, tapi tetap dalam frame Bismi Rabbik. Di dalam membaca itu kita harus menggunakan kaidah Bismi Rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya ilmu pengetahuan nggak boleh terlepas dari nilai-nilai keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iqra itu melahirkan ilmu pengetahuan, Bismi Rabbik melahirkan keimanan. Iqra pusatnya di otak, kalau Bismi Rabbik pusatnya di hati. Kita tahu para jamaah, otak memproduk ilmu, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk iman, output itu hasilnya bu orang-orang benar. Berarti Al-Quran itu menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, mengarahkan kepada kita, membimbing kita untuk Iqra Bismi Rabbik, untuk jadi orang pinter sekaligus benar, jadi orang benar sekaligus pinter. Ya pinter, ya benar, ya benar, ya pinter. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gini ibu bapak, kalau pinter saja tapi nggak benar, ini bahaya. Iqra tanpa Bismi Rabbik jadinya pinter tapi nggak benar. Bismi Rabbik tanpa Iqra mungkin bener tapi nggak pinter. Mbok ketok gak paham kok. Kalau hanya Iqra tanpa Bismi Rabbik, ini jadinya pinter tapi nggak bener. Bahaya. Orang pinter kalau nggak bener bahaya. Punya potensi merusak sembarang kalir. Rasulullah menyatakan innama ahlaka syayyana ahluh. Yang merusak segala sesuatu itu ahlinya. Yang merusak tatanan-tatanan itu orang-orang yang ahli di bidangnya. Mohon maaf banget. Yang merusak tatanan hukum di negeri ini, ya orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak tatanan ekonomi di negeri ini, ya pakar-pakar ekonomi. Iya. Jadi orang kalau pintar tapi nggak bener itu punya potensi ngerusak bekakas. Mohon maaf banget. Ya Allah, maling pintar jauh lebih berbahaya daripada maling goblok. Leres? Maling pintar itu nggak kelihatan, nggak ngetarani. Alatnya cuma pulpen, tapi dapatnya triliunan. Dan dia nggak ketahuan, nggak kelihatan. Di mana-mana itu disebut yang mulia, yang terhormat, padahal bajingan. Mergo pinter. Itu di mana-mana dan izin dan masih disebut yang terhormat dan padahal maling triliunan karena dia pinter. Nah kalau maling goblok, paling yang dicuri ayam. Iku nyolong ayam gorong kecekel, ndekne kecekel disian. Ayamnya belum ketangkep, dianya yang ketangkep. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan. Sing ngrusak alas iku duduk kethek. Ya wong pinter-pinter sing kelakuane luwih elek timbang. Ya Allah. Ayo coba tak takoni jawaban. Sing ngentekno duit negara jatahe rakyat, iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter.
Sing goblok sakjane kepingin tapi gak ro carane. Iya kepingin tapi gak ro carane. Sing uripe bingung wong akeh iki wong pinter-pinter iku. Wong goblok gak iso bingung wong akeh, ndekne wis bingungi karepe dhewe. Pinter kalau nggak bener berpotensi ngerusak begakas. Nah sebaliknya bener kalau nggak pinter guyok no wong. Bener tapi nggak pinter. Kayak ada orang kehilangan motor, dia nggak lapor ke polisi, malah syukur. Kehilangan sepeda motor itu nggak kelem lapor polisi, malah syukur nang koncoe. Alhamdulillah sepedaku hilang loh. Koncoe kaget, lo sepeda motormu hilang gak lapor polisi kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wong biasane ya apa-apa tak tumpaki gak hilang. Lu ki ilange kok pas gak tak tumpaki. Alhamdulillah. Coba ilange pas tak tumpaki, aku rak katut hilang aku. Iki ya bener yo an, tapi gobloke pol-polan. Iki lagi terus-terus nang bojo barang lak ngono. Alhamdulillah ilange bojoku tepak gak tak tumpaki. Coba tepak tak tumpaki hilang aku lak katut hilang lah ngono. Ini bener tapi gak pinter ini. Gregetno kok. Makanya ya harus ikra, ya harus bismi rabbik. Ya harus pinter, ya harus bener. Kalau cuman pinter, negeri kita nggak kekurangan orang-orang pinter. Maaf, ada orang itu yang analisanya tajam, pemikirannya kritis, bahasanya lantang, pinter, di mana-mana teriak-teriak demokrasi, teriak-teriak reformasi, teriak-teriak perbaikan. Belum dapat posisi. Tapi begitu udah dapat kedudukan, impoten. Iso lolo kayak wedhus mencret. Sebelum dapat kedudukan, sebelum dapat jabatan, di mana-mana demo, di mana-mana teriak-teriak, ngomong soal demokrasi, ngomong kesejahteraan, ngomong keadilan hukum macam-macam. Begitu dapat jabatan malah bida. Makanya saya sering kritisi, mohon maaf ya, di banyak daerah, tapi bukan Probolinggo, bukan kota Probolinggo. Pilkada itu beda tipis dengan PLKB. Beda tipis, PLKB itu lek lali dadi, lek pilkada nek dadi lali. Kan beda tipis. Kalau PLKB begitu lupa jadi. Itu di sana. Di Amerika. Probolinggo enggak terbukti program-program dan kebijakan beliau tadi, subhanallah luar biasa. Lah ya, saya termasuk rumah sakit Ar-Razi tadi. Ya, penting, kita malu dong. Kita yang mayoritas beragama Islam, kalau ada umat Islam yang sakitnya lumayan parah, harus berobat ke rumah sakit yang bukan milik orang Islam. Malu dong kita. Makanya tambah tiap kecamatan ada rumah sakit besar, Beb. Kan? Udah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf, tentu banyak kekhilafan, tentu banyak kesalahan di sana sini. Saya Anwar Zahid yang dhaif dengan segala kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa mohon dengan segala hormat Bapak Kiai saya yang mungkin dari banyak hal kekurangan dan kekhilafan di sana sini, bermohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ceramah yang disampaikan Kiai Haji Anwar Zahid kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendatangkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Video yang barusan Anda saksikan adalah video pengajian Kiai Haji Anwar Zahid dalam peringatan Nuzulul Quran di Probolinggo pada bulan Ramadan. Dan sedikit poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Kiai Haji Anwar Zahid mengatakan bahwasanya Ramadan itu madrasah, tempat kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah, sekaligus bulan riyadhah, bulan pelatihan, bulan pendidikan. Kalau kurikulum madrasah Ramadan kita jalani dengan baik dan benar, kalau pelatihan Ramadan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, diharapkan hidup kita akan menjadi lebih baik. Dan kita tidak akan tertipu oleh kepentingan dan kesenangan dunia yang sifatnya sesaat, sampai melupakan kenikmatan dan kesenangan akhirat yang hakiki dan abadi.
Dan Kiai Haji Anwar Zaid juga memberikan ilmu tentang adanya 3 keunggulan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah bulan yang pertama dipilih Allah menjadi bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan adalah bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah Ramadan dipilih Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah bulan Ramadan ada malam yang sangat istimewa, satu malam yang sangat mulia yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar. Dan masih banyak petuah-petuah Kiai Haji Anwar Zaid yang tidak cukup saya rangkum dalam video ini. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan diberikan pahala yang melimpah yang berguna di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.